Mas Setro. Woi. Halo. Woi. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Opo? Biasa Mas, bercocok tanam. Josi Mas. Ngobrol-ngobrol yang dhuwur wae lah. Panas sih? Panas. Oh, ning dhuwur ya. Siap. Sip, Ayo. yuk. Wah. Sambil ngopi, Mas. Wani, ngeri. Cek ngopi kan? Oh, Oh, siap. Udah Ngopi saya selalu. siapin ngopi. Siap, siap. Nah, di sini enak Mas ngobrolnya Mas. Yes. Kalau di Bapak tadi panas. Panas ya. Dari mana tadi Mas? Muter-muter Mas, biasa seperti biasa. Terus langsung ke sini kok yang dilalah lihat Mas Setro berkebun ya. Berkebun Mas. Ngerokok sih Mas. Siap monggo Mas. Karo istirahat sedikit. Kopi yos ada. Oke Mas, sehat toh Mas? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah. Ini mau bahas apa kita hari ini? Sebenarnya ngobrol aja sih Mas, ngobrol soal omah Cecikal sendiri ini kan juga alhamdulillah baru Sebulan Mas. sebulan kita bisa realisasikan juga. Nah, mungkin juga apa sih rumah Cecikal ini Mas yang jadi mungkin kan kalau kita lihat nanti ada sayuran, ada di bawah ada kolam ya. Iya. Ada kolam, ada ikan itu kan yo semacam aquaponik mungkin ya. Betul. Bisa disebut aquaponik. Nah, banyak juga yang kita bisa gali berdasarkan pengalaman kita. Betul. Ya. Ini anu ya Mas yo, sharing aja ya Mas. Maksudnya tidak ada niat untuk opo menggurui atau apa. Karena ya kebetulan aja saya dipercaya untuk mengurusi Cecikal, Omah Cecikal ini Mas. Kalau saya cerita sedikit tentang Omah Cecikal ya kalau boleh dibilang orangnya sekarang nyebutnya greenhouse Mas. Greenhouse ya. Greenhouse. Tapi kalau kita cari literasi tentang greenhouse ya kalau saya garis bawahi ya tempat menanam Mas. Betul. Tempat menanam tapi yang bisa istilahnya sepanjang masa Mas. Kenapa sepanjang masa? Karena memang tertutup ya Mas. Jadi tadi lihat kan tertutup kan ya. Betul. Ada Ya, atapnya, ada atap. sampingnya, ada pintu masuknya gitu kan. Ya. Terus tanamannya di dalamnya. Akuarium ah. Akuarium tanaman Mas. Tapi juga mungkin kalau orang bisa menyebut itu greenhouse atau apa, tapi kita juga mempunyai untuk rumah Cecikal sendiri kita menyebutnya cikal bakal budidaya. Betul. Cikal bakal budidaya sayuran dan ikan. Betul. Mungkin bisa jadi ya. Membudidayakan. Ikan itu juga nanti variannya juga Macam-macam. macam-macam ya, tapi yang kita pakai kan nila ya. Betul. Sayuran di sini juga ada kangkung dan lain-lain lah. Tapi sementara kita intinya kan kita juga apa yang kita punya, apa yang kita pelajari, Ya. apa yang kita lakukan, kita bagi. Makanya untuk teman-teman dimanapun nanti punya ilmu atau sharing kita bisa lewat kolom komentar. Tapi harus saya garis bawahi dulu Mas. Maksudnya begini. Greenhouse yang kita buat di sini ini memang untuk menanam tapi dengan sistemnya aquaponik Mas. aquaponik Ya betul. Karena begini, kebanyakan orang akan berpikir bahwa greenhouse itu hidroponik. hidroponik. Ya, karena memang ternyata itu beda Mas. Beda. Saya baru tahu juga. Dan kita juga nggak tahu sih Mas Deh Iya. perbedaan yang signifikan itu Betul. seperti apa. Tapi yang kita Dasar-dasarnya ya kira-kira ya seperti itu. yang kita punya aquaponik ya. Aquaponik karena memang konsepnya aquaponik. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi harapan kami kenapa kita sharing seperti ini, harapan kami teman-teman ayolah kita belajar tentang aquaponik. Betul. Siapa tahu teman-teman lebih jago nih. Nah, kita butuh masukan saran. Butuh masukan, kita Saran. juga pasti karena Diskusi kita lah, orang Mas. awam ya. Betul. Orang awam kita lagi belajar, kita belajar. juga mendapatkan info pun kita juga akhirnya kita realisasikan. Betul. Ternyata masih ada problem. Betul. Karena pasti treatment atau
kontur tanah ataupun kontur bangunan ataupun apapun itu pasti berbeda-beda. Karena terus terang Mas, awal mula saya dan beberapa teman di sini kan juga kita nyari beberapa sangat minim Mas. Maksudnya pengetahuan tentang aquaponik ini bagaimana sih gitu loh. Nah ternyata memang sangat-sangat terbatas. Dengan semua keterbatasan itu kita mencoba bener-bener ya mlaku wae lah. Yang penting wis mbuh delok sesuk lah gitu loh Mas. Kita lah by kasus lah istilahnya Iya, Mas. by case ya. By case, By ya, case. Jadi istilahnya kayak gitu. akhirnya kita kan juga melakukan itu dengan info atau ilmu yang kita dapat. Betul, dari bermacam-macam, Mas. Iya betul. Kita realisasikan ternyata ya itu pasti ada kekurangannya. Betul. Karena kita juga belum berpengalaman. Betul. Kita masih baru, kita mencoba. Akhirnya kita terjun, kita coba, kita mencari masalahnya di mana. Betul. Kita cari solusinya seperti apa gitu. Jadi maksud kita mungkin ya membuat video ini ya bukan tutorial ya istilahnya. Bukan. Sharing Mas ya. Sharing. Dengan harapan nanti kita ayolah teman-teman nih yang lebih mengenal tentang aquaponik ya. Ayolah sharing. Saya Iya. dikasih. Nah, Kita butuh itu gitu. juga kan. Nah, itu Mas. Kita Sebenarnya butuh itu. dari teman-teman. Tuh, dari teman-teman yang berbagi juga. yang Kita. sudah duluan mungkin ya Betul. berkecimpung dalam aquaponik. Ayolah kita belajar. Nah, ini Mas, kan tadi saya masuk, saya lihat juga ada kayak nek bos omah-omahan tanduran apa ya, bahasa Jawa nih kan. Betul. Nah, itu tuh apa aja sih? Mungkin Mas Setro yang setiap hari Ya. stay ada di sini, Mas. Iya, betul. Dari pagi sampai malam. Kalau 30 jam mungkin satu hari mungkin juga bakal 30 jam ya. Nah, itu monggo sedikit diceritakan saja Iya. apa yang kita punya nih Mas buat teman-teman juga siapa tahu nanti ada teman-teman juga Mas harusnya tuh atapnya gini atau iya. dindingnya seperti ini. Wah, kita sangat berterima kasih. Betul. Gitu. Monggo. Betul. Kalau Mas Cikal ini kita ada, kalau boleh saya bagi ada 4 ruang ya Mas. 4 ruang ada di atas itu berisi 3 kolam Mas. 3 kolam ya. 3 kolam ukuran 3x2, 2 sama 4x2 nya 1. Oh iya. Itu kita sebutnya ruangan 1. ruang 1. Ruang 2 itu kita di bawah. Yang tangga tadi loh Mas dengan masuk. Betul. Nah, itu ruang kedua. Itu kita isi 2 kolam. 2 kolam 3x2 sama 4x2. Terus kemudian di samping kiri sebelah Mas Ahmad yang masuk tadi, nah sebelah nah itu ada ruang nomor 3. Itu, Oke. nah, itu juga sama 3x2 sama 2. Terus kemudian ada ruang nomor 4 itu ada kolam bundar Mas. Ada 2 kolam bundar. Kolam bundar ya, yang Iya, lainnya bukan kita kotak. Nah, yang kan. lain kan kotak, ini kolam Betul. bundar. Terus setiap ruang-ruang tadi kita tertutup Mas. Tertutup ada 1 pintu aja buat masuk, keluar masuk. Betul. 1 pintu. Ada di atasnya memang kita atapi, ada plastik UV. Terus kemudian kita juga dindingnya itu pakai insect net. Plastik UV. Plastik Iya. itu berarti Ya, kan ya? plastik Mas. Oh. Bukan plastik yang 2 kiloan Nah, Mas. iya. Bukan plastik resek juga. Mas. Resek gitu ya. Fungsinya, Nah. yang sepengetahuan kita itu kan fungsi plastik UV kan untuk mereduksi sinar matahari dan Ya. sebagai karena kita taruhnya di atas sebagai atap ya. Betul, atom. Di atap itu kan juga tidak langsung matahari pun Ya. tidak langsung menyinari sayuran yang kita tanam ataupun air hujan turun kan enggak. Ya pasti turun ya air hujan. Ya, mungkin naik kan air hujan. Air mancur Mas. Air mancur. Betul. Nah, itu plastik UV itu ada ukurannya. Ada Mas. Ada ukurannya. Jadi ada yang kalau ketebalannya sih ada yang 200 mikron, ada yang 180. Oh, satuannya mikron ya. Ya, ketebalan. Ketebalan. Terus kemampuan untuk menyerap panas itu ada persen ya, 14%, ada 12%, Oh 10%. iya betul betul. Terus kebetulan yang kita pakai di sini ini 200 mikron 14%. Seperti itu. Terus plastik UV-nya ini. Dan kemudian atap pakai plastik UV itu kan. Terus, itu ya tanamannya biar gak hujanan Mas. Terus Nah, untuk umpama kepanasan pun juga panasnya normal gitu loh Mas. Betul. Memang panas yang dibutuhkan terserap oleh plastik itu. Jadi kira-kira panasnya itu memang panas yang dibutuhkan oleh karena kan juga tumbuhan. kita memakai 200 Mikron. mikron itu kan karena panas di sini panas sekali. Betul. Panas sekali. Jadi mungkin di daerah teman-teman mungkin lain nggak ya? beda, pasti Nah, beda pasti kan. beda, belum tentu. Geografis atau apa Tuh, ya. persenannya juga beda mungkin. Jadi Bisa nanti 20%. juga teman-teman pun jangan terpaku juga harus 200 Ya, mikron ya. itu enggak karena pasti
Ya. sinar matahari kan ada yang berbeda juga. Itu pun juga kita berusaha mencoba di lingkungan kita seperti apa sih gitu. Ya masih mencoba-coba juga. Intinya kayak gitu. Karena butuhnya juga kita belajar dari, ya ini kan kita juga kebetulan letak kita Ya, Omah Cicikal ini di pinggir sungai, betul Mas. pinggir kali, Konturnya miring gini Mas. ngene Iya. ya. Wah, Itu memang apa ya, butuh effort yang luar biasa. oh menurut itu saya. juga setiap hari Ya. Mas terus juga makanya kempolnya gede Iya, ya. naik turun tangga. Mudun varisesnya gandul-gandul. Fitness gratis ya di sini nih Mas. Ya, Teman-teman betul. kalau mau fitness coba fitness Betul. seminggu aja coba di sini. Nah itu juga ternyata pinggir sungai Betul. dan di sekitar kita juga masih banyak ilalang kebun ataupun tanaman-tanaman liar lah. Nah di situ kan kita membahas dindingnya. Ya. Dindingnya itu Dindingnya kan itu kan kita kalau atasnya kita insect pakai net. gitu ya kita pakai insect-net. Insect-net itu juga Ada ternyata ukurannya kan? ukurannya juga. Mesh istilahnya Mas. MES aja. Satuannya. Satuannya. Betul. Itu cuma masalah kerapatan aja Mas. Jadi kalau kita kayak jaring-jaring itu loh Mas. Jaring-jaring itu kan kerapatan. Kita pakai 50 mesh. Karena lebih rapat hama itu ya Mas ya. karena nengkene hamanya gede-gede Mas. Jadi kan masih kelihatannya loh ya, Iya. kita kan masih berjalannya waktu ya baru ini. Baru awal yang kita terdeteksi waktu kita mau bikin itu segitu, oh berarti kan mungkin kerapatan segini cukup. ya besar-besar. Jadi harapannya adalah dengan adanya segmennya itu hama tidak bisa masuk ke dalam Mas. Betul, karena mengganggu juga ya Yes, nanti. mengambil pertumbuhan. Karena memang kalau kita flashback kita kembalikan lagi di fungsi Venusnya itu, ya intinya biar bisa menanam sepanjang waktu Mas. Karena kita tertutup kan, tidak terganggu oleh hujan, karena tidak terganggu oleh angin, tidak tergantung hama. Oh ini musim panas biasanya hama seperti ini ya. Karena kalau tertutup kan, Hama itu juga mengenal musim ya. ya, berarti ya? setahu saya loh ya. Kalau di sini juga, tapi tiap daerah juga beda-beda. Mas. Beda-beda kan. Dari musim apa. Karena kan juga ya yang saya bilang tadi kan, apa yang kita pakai karena kita melihat juga tata letak. Tuh. Tata letak kita di pinggir sungai. Hama itu kan bermacam ukuran juga. Terus makanya kita memakai insect net itu berapa tadi ukurannya Mas? Insect netnya 50 mesh. 50 mesh. Jadi mungkin teman-teman nanti Antara 40 50 Mas. Waktu itu saya kurang lebih itulah. segitu 40 sampai 50 ya antara itu ya. 40 atau 50. Itu kan teman-teman kan juga pasti siapa tahu bikinnya enggak yang di pinggir sungai atau Ya. apa kan pasti ada. Nah, nanti bisa berbagi juga fungsi-fungsinya itu kan yang pasti kan untuk menjadi dinding Betul. agar Untuk melindungi hama Mas. melindungi intinya itu. hama. Nah, jadi tanaman itu akan tumbuh secara baik tanpa gangguan. Karena juga nanti tidak ada, kalau kita tidak ada hama, otomatis kan insya Allah tanamannya juga oke. Perkembangannya bagus. Seperti itu. Nah, dari insect net itu kan pasti ada frame-frame-nya Mas. Nggak mungkin kan lembaran Betul. dipasang gitu. Kalau kita kebetulan ini pakai apa ya Mas ya? Baja ringan. Baja ringan ya. Nah, Untuk frame-nya ya. Betul. Soko. 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 Pokoknya semua rangkaiannya ini kita pakai baja ringan. Biar karena fleksibel Mas. Fleksibel enak kan? Betul. Tinggal dipotong seperti itu. Pemasangannya nggak Iya. nggak repot ya Mas ya. Soalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga Mas. Betul. Soal ketinggian, kemiringannya misalnya. tadi Kemiringannya. seperti itu. Kalau kita sendiri ini juga ketinggian agak kurang ya Mas ya. Betul Mas. Sebenarnya referensi juga ya. Kita kan nanya-nanya ke siapa teman-teman yang sudah Berjalan duluan. Iya. Ketinggian itu sebenarnya menurut yang sudah yang ngerjain itu minimal di 3 meter. Oke. Paling bawah loh ya. Jadi kalau Berarti atasnya lebih ya. nah, karena atasnya kan lebih. miringan. Nah, miringnya itu di antara 30 sampai 35 derajat Mas. Oh. Kemiringan. Kemiringannya Itu, ya. ya. Jadi otomatis yang sisi bawah itu 3 meter minimal. Nah, minimal. Jadi kalau miring ke atasnya itu memang Yang kita dapatkan loh infonya ini ya, minimal 3. Tapi ternyata tempat kita enggak ya. tempat kita enggak. Enggak nyampe 3 meter. Karena waktu itu kontur tanah kan. Balik lagi karena kontur tanah itu kita Iya. miring, ya. kita bikin semacam apa ya, nek boso sawah iki terasering mungkin Betul, ya. Tapi kita pakai pola terasering. lah, berpola akhirnya. Kita berpola, ternyata tidak bisa mencapai 3 meter untuk Betul. sisi yang bawah. Betul. Jadi kita 3 meter kurang. 3 meter kurang ya. Terus untuk atas itu pasti menyesuaikan karena kemiringan tadi Ya. berapa? 30 sampai 30 sampai- derajat. Yang ideal seperti itu, Mas. Seperti itu, ideal seperti itu. Oke. Ya, Terus itu memang benar-benar tertutup ya Mas ya. Maksudnya ketika menyambungkan
kanal C baja ringan itu benar-benar harus plek, jangan ada rongga. Kita tuh memang ada kesalahan waktu itu mas, ada rongga seibu jari gini mas. Jadi, Oh iya iya. tadi Betul, saya jangan ingat. perhatikan di kolam 6, Betul. kolam 6 ruang 2 itu. Ya, jadi itu hama pun bisa masuk. Bisa juga, masuk kan? itu, bisa masuk. Percuma kita menaruh insect net, tapi kalau ada celah di situ kan juga Ya, percuma. bisa memungkinkan hama untuk masuk. Betul. Sowan ke Tanaman. tanaman sayuran ini. Sowan ketemu ikan atau apa kan kita nggak tahu. Tanaman biasanya mas. Iya. Tanaman. Itu juga perlu diperhatikan, itu harus rapat ya berarti Rapat, ya benar rapat. harusnya. Makanya kita juga kemarin ada kesalahan itu, kita evaluasi, kita berusaha untuk menutup celah-celah itu kan. Biar- Terus yang kedua juga, ini sekalian langsung saya cerita soal ini ya mas, troubleshootnya kita kemarin, masalahnya kita itu tadi salah satunya kita waktu itu masang ininya nggak rapet. apa ininya tuh apa mas? Kanal C. Oh kanal. Berarti kan dari pembahasan itu masih ada beberapa apa ya, infrastruktur yang perlu diulik juga ya mas ya. Betul. Tadi Kita udah tadi plastik UV, Insect insect net, terus frame-frame ya, baja pakai ringan, baja ringan. kanal C. Ya. Nah, mungkin bisa Lanjut lagi yang nggak kalah penting spring cliff mas. Spring cliff itu kayak rel gitu, nanti ada kawat. Jadi teman-teman pada tahu lah spring cliff itu apa. Nanti bisa searching ya, Wah, searching banyak, juga banyak. di marketplace juga banyak. sebenarnya dijual. tidak, kalau kita mau hemat mungkin tidak hanya spring cliff mas. Ada Pakai lainnya jepitan ya? kertas itu bisa. Oh, Yang hitam binder itu loh, clip Mas. itu. Binder, betul clip itu bisa. Intinya adalah bagaimana insect net itu bisa untuk menjepit insect net itu mas, biar kencang, Kenceng. tarikannya biar kencang. Sama di plastik UV terutama. Betul. Plastik UV-nya itu biar apa ya? Tarikannya semakin bagus, itu juga kualitas reduknya semakin bagus. Ya nggak landai kan Terus, akhirnya. Informasi yang saya peroleh ya mas ya. Plastik UV ini ternyata bisa awet sampai 4 tahun 5 tahun ternyata. Asal pemasangannya bener loh ya. Betul. Yang informasi yang saya peroleh itu yang penting tarikannya kenceng mas, nggak apa ya, nggak terlalu ngelendong lah istilahnya Iya, Jawa ya, betul. ngelendong itu nggak boleh. Jadi memang harus tarikannya kenceng untuk plastik UV. Insect juga seperti itu. Jadi akan maksimal untuk mereduksi panas juga maksimal seperti itu. Jadi pokoknya tadi apa spring seal itu juga bisa alatnya macam-macam ya, Macam-macam. bisa pakai binder clip tadi ataupun apa yang pasti fungsinya untuk menjepit insect net dan Yes. plastik UV biar Yes. kenceng. Ya, tarikannya maksimal. Maksimal. Wah, tarikannya maksimal kayak merek. Merek itu mas, situlah pokoknya. Heeh. Iya. Jadi terus dari spring seal kita mungkin lainnya itu apa mas yang bisa kita bagi juga berdasarkan pengalaman kita dari apa Omah Cicikal sendiri nih dari infrastrukturnya. Kalau secara umum ya di kita itu paling utama patokan kita adalah tempat mas, ukuran lahan yang kita bikin. Oke. Jadi kita dari awal sudah punya gambaran nanti karena kita pakai aquaponik ya. Aquaponik. Jadi aquaponik memang memadukan dua tanaman dan ikan kita. Jadi kita harus memikirkan nanti kolamnya ini kayak kolam apa, ukuran kolamnya berapa. Ukurannya berapa? Tadi saya sempat singgung di awal, di setiap ruang yang kita bikin itu kita berisi 2 kolam. Karena memang luasan tanah kita memang seperti itu. Betul. Berarti maksudnya kan di atas pun kita ruang 1 ya, mungkin kita menyebutnya ruang 1 itu Ruang ada satu 3 itu kolam ya. 3 kolam karena memang bentuknya memanjang. Mas. Memanjang ya. Memanjang. Memanjang, terus di sini ada Iya. ruang 2 Dua. dan 3 itu ada 2 kolam. Betul. Ukurannya 4 kali 2 sama 3 kali 2. 3 kali 2. Betul. Paling bawah itu yang bundar, Bundar. itu besok lah kita bahas lagi. Betul. Karena nanti ya sedikit informasi rencana nanti mau dibuat apa ya mas ya? Indukan mas. Indukan bagaimana nanti saling berkesinambungan. Betul. Seperti itu. Nantilah kita bahas soal itu mas. Ini kalau ngomongin soal infrastruktur ya tadi mas, sebenarnya yang paling utama yang kita butuhkan di sini, yang kita pakai alatnya di sini ya baja ringan itu, kanal C, terus kemudian nanti pakai insect net, Insect tutup net. samping, sama atapnya pakai Plastik UV. plastik UV, Oke. terus sama spring cliff. Spring Sebenarnya utamanya 4 itu aja. Ah, Nah, itu.
Itu aja yang kita di sini. Dan itu untuk teman-teman yang pengen tahu harganya pun bisa searching juga di Ya, Google atau banyak. marketplace itu banyak juga yang Marketplace menjual. Mungkin banyak menjual. teman-teman juga ada opsi-opsi lainnya, ya kan? Monggo. Opsi Itu sebenarnya kayak tulis saja. apa ya mas istilahnya paranet itu juga bisa sebenarnya mas. Paranet. Paranet itu loh ya mas yang hitam Betul. biasanya. Nah, itu kan juga ada. Sebenarnya pakai itu juga bisa. Ya semua ada kekurangan kelebihan lah mas. Pasti Ya. plus minusnya kan ada ya. Tergantung nanti ya kontur panah tempat kan berbeda-beda. Jadi nanti perlakuannya bisa-bisa. Jadi monggo nanti kalau misalkan tidak harus seperti itu juga sih. Cuman kebetulan kita di sini pakai itu. Ya karena kan di sini juga channel ini sendiri pun di Omah Cecikal ini pun kita share berdasarkan yang kita punya. Yes. Pengalaman kita. Ya. Jadi kita bukan, sekali lagi saya sampaikan, kita bukan menggurui, tapi kita berbagi saja apa yang menjadi apa ya, yang bagus juga di monggo, Betul. yang buruk nggak usah dipakai, gitu aja. Kita juga masih banyak kekurangan ya mas, Betul. banyak permasalahan kan. Banyak mas. Makanya Mas Satrio ini sampai ubanan juga, karena terlalu banyak Banyak mas. mikir. Karena prosesnya itu nggak gampang dan nggak cepet. Ngeluh mas. Ngeluh boyok. Itu. Mungkin sih sementara untuk infrastruktur seperti itu ya. Betul. Globalnya. Nanti sih detail-detailnya kita akan coba berbagi lagi, berbagi Ya. pengalaman detail. Mungkin instalasinya Instalasinya. ada filter, guli ataupun apalah. Banyak, Mas. Banyak banget ya, Ya, itu. nanti Nanti kalau- kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Ya. Jadi teman-teman, pokoknya sekali lagi saya sampaikan, kita bukan menggurui. Kita ini pun channel bukan tutorial. Kita hanya berbagi, sharing, diskusi. Jadi Tutorialnya ngopi aja mas. tutorial cara nyeruput kopi kalau kita. Itu pokoknya tulis di kolom komentar teman-teman yang punya ilmu Tentang bisa tentang aquaponik ataupun mungkin infrastrukturnya. Betul. Bagi-bagi juga ilmu, karena ketika kita berbagi ilmu kan juga otomatis banyak orang yang menggunakan, pahala kita nambah. Yes. Betul. Wah, pahala. Malah aku ngomong apa. Maksudnya dengan permasalahan yang kita hadapi di sini, mungkin teman-teman juga akan menghadapi permasalahan yang sama. Mungkin Sama juga teman-teman ada beda. solusi juga lebih Iya. dulu, atau kita lebih dulu solusi mana ya? Nah itulah. Mas. Ya, jadi teman-teman pokoknya mungkin orang-orang Jogja atau sekitarnya, ataupun mau Sabang sampai Merauke mau main ke sini juga boleh. Ya. Omah Cecikal, nanti kita tulis di deskripsi alamatnya mungkin, Betul. atau kontak personnya, Betul. mungkin medsos kita juga. Jadi sementara sih untuk episode kali ini seperti ini dulu. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail soal instalasi, soal sayuran ataupun ikan ataupun kolam ataupun apapun yang bisa kita Ya, ulik bersama. Siap, Mas. Itu. Ya. Oke Mas Setro, Siap, thank you mas. saya tak Lanjut. berkunjung nyelulup di sungai itu loh. Siap. Ciblonan dulu saya. Mantap. Oke. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, pokoknya jam berapa aja nonton. Siap, sukses selalu buat semuanya. Sehat.